Dua kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dwi Kundoyo dan Estugraha ramai-ramai mengundurkan diri dari PSI. Hal tersebut buntut tak terima elit PSI menerima kunjungan bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Adapun Dwi Kundoyo merupakan caleg PSI DPRD DKI Jakarta dan Estugraha caleg PSI DPRD Kota Bogor. Keduanya menyatakan mundur terhitung dimulai Senin, 7 Agustus 2023, hari ini. Dwi dan Estu merasa PSI sudah bermain mata dengan Prabowo yang notabene punya rekam jejak pelanggaran HAM. Menggunakan isu SARA saat pemilu, hingga banyak menikmati pemerintahan korup saat Orde Baru. Saya sekaligus menyatakan mundur sebagai caleg dan keluar dari PSI, dari keanggotaan PSI, kata Dwi dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Senin, 7 Agustus 2023. Dengan pernyataan sikap ini juga, Dwi menyatakan mundur dari proses pencalegan di PSI dan fokus memenangkan Ganjar Pranowo melalui kelompok sukarelawan Ganjarian Spartan. Dwi menyatakan pihaknya awalnya tertarik berjuang bersama PSI, karena parpol tersebut berdasarkan hasil rembuk rakyat yang diadakan pada Oktober 2022. Menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Dwi Kundoyo pun mengungkap alasan dirinya menolak sinyal PSI bakal mengalihkan dukungan kepada Prabowo. Sejak mahasiswa, kata dia, Dwi telah aktif berorganisasi hingga mendirikan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta pada tahun 1994. Saya adalah pendiri sekaligus menjabat sebagai presidium di FKSMJ pada periode pertama pendiriannya, ungkapnya. Ia menyatakan FKSMJ adalah salah satu kekuatan terbesar mahasiswa pada masa itu yang berhasil menjatuhkan pemerintahan otoriter Soeharto. Saat itu, di masanya, Prabowo Subianto dinilai mendapat banyak privilege yang diduga kuat terlibat praktik KKN. Mengumumkan merekrut calon anggota legislatif pada medio Maret-April, saya rekrutan tersebut. Dengan melalui serangkaian tes, akhirnya pada tanggal 5 Mei 2023, saya dinyatakan sebagai caleg PSI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta Pusat. Namun belum sampai PSI, keikutsertaan saya di PSI dari PSI. Namun belum sempat PSI menunaikan amanat organisasi tersebut, beberapa waktu lalu kita lihat ada kunjungan Prabowo Subianto ke DPP PSI. Saya melihat kunjungan ini seperti main mata antara PSI dengan Prabowo Subianto, yang menurut saya mencederai apa yang selama ini saya perjuangkan. Saat saya mahasiswa dan menjadi ketua umum Senat pada tahun 1994, saya dengan beberapa teman-teman di Jakarta mendirikan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta atau FKSMJ, yang saat itu menjadi salah satu kekuatan untuk melawan pemerintahan otoriter Orde Baru. FKSMJ tidak henti-hentinya mengkritik pemerintahan otoriter Presiden Soeharto, yang di dalamnya Prabowo Subianto mendapatkan banyak privilege dengan melalui praktek KKN yang kita tahu. Isu KKN hingga kini menjadi fondasi perjuangan mahasiswa. Prabowo banyak menikmati pemerintahan korup Orde Baru, mulai dari karir militer sampai di jaring bisnis yang gulita. Saya bersyukur saat TNI memecat Prabowo Subianto. Rasa syukur itu menambah besar ketika Indonesia lepas dari pemerintahan otoriter Soeharto. Penolakan saya terhadap Prabowo, saya sudah lakukan sejak saya bergabung di dalam himpunan mahasiswa Islam tahun 92. Saya bersama teman-teman terus menyuarakan keadilan, terus menyuarakan kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada Pilpres 2014-2019, saya memilih Jokowi di samping karena rekam jejak Jokowi yang Yahoo. Satu sisi saya karena menolak Prabowo Subianto menjadi pemimpin di Indonesia. Kenapa? Karena Prabowo dan pengikutnya tidak henti-henti memainkan isu SARA, bergandengan tangan dengan kelompok radikal dan intoleran. Sejarah mencatat nama Prabowo Subianto sering disebut sebagai dalang penculikan aktivis. Keluarga korban hingga kini masih mencari keadilan, masih berharap keluarganya yang hilang diculik bisa kembali ke pangkuan keluarga. Melihat rekam jejak Prabowo Subianto mulai dari pemerintahan Orde Baru